Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan saya berdoa bagi kita sekalian supaya setiap hari Tuhan menolong kita, memberikan kepada kita firman-Nya untuk menguatkan hidup kita di dalam seluruh proses perjalanan kehidupan kita hari-hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan dan kami sembah, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Bapa. Mari Engkau berkarya untuk menyatakan rahasia kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat terus belajar dari firman-Mu, mengerti maksud dan rencana-Mu, dan membawa kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena itu kami mohon Roh Kudus memimpin dan menyertai dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Beritakanlah firman-Mu bagi kami, dan biarlah kami duduk dengan baik untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu memberi kekuatan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tema firman Tuhan adalah rahasia dari prinsip tuntunan Allah. Dan pembacaan Alkitab kita dari tema ini saya angkat dari kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak bisa melepaskan diri kita dari sebuah yang namanya proses tuntunan Allah. Kita sebagai orang-orang percaya tentu akan selalu berharap bahwa hidup kita ada di dalam tuntunan Allah. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan dalam tuntunan Allah adalah sebuah perjalanan yang tidak selalu mudah untuk dimengerti, tidak selalu mudah untuk dipahami, apalagi ketika kita menjumpai bahwa di dalam proses perjalanan hidup itu, kita kadang-kadang mendapatkan atau
mengalami peristiwa-peristiwa yang menurut kita adalah sesuatu yang tidak ideal terjadi di dalam diri orang yang dipimpin oleh Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha ajaib, Tuhan itu maha luar biasa. Namun pertanyaannya adalah mengapa justru ketika kita berkata, kita meyakini bahwa hidup kita ada dalam tuntunan Allah, justru kita kadang-kadang melihat peristiwa-peristiwa yang tidak ideal tadi, peristiwa-peristiwa yang seharusnya menurut kita tidak terjadi dalam diri kita, itu justru terjadi. Hal-hal yang kita tidak inginkan itu justru terjadi. Hal-hal yang kita tidak harapkan kadang-kadang muncul di dalam proses perjalanan hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, persoalan dan pertanyaan penting yang kemudian kita dapat ajukan adalah, apa sih sebenarnya rahasia di balik seluruh proses tuntunan Allah dalam hidup kita? Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam cara Allah menuntun hidup kita? Mengapa kadang-kadang Tuhan mengizinkan di dalam proses perjalanan hidup umatnya, kita mendapati hidup kita ada di dalam sebuah keadaan yang tidak begitu menyenangkan. Nah, melalui pembacaan kita ini, melalui ayat yang kita baca ini, mari kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita untuk mencoba memahami, melihat, berkaca dari teks Keluaran 13 ini, untuk menemukan sedikit pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam proses hidup kita sebagai orang yang beriman, di dalam cara Allah menuntun kita. Kalau kita memperhatikan pergumulan hidup kita tadi, maka kemudian pertanyaan yang muncul adalah, sebenarnya seperti apa sih cara Allah menuntun kehidupan anak-anaknya? Bagaimana sih sebenarnya cara Allah itu memimpin setiap kehidupan orang-orang percaya? Ketika kita mengajukan pertanyaan ini dan kemudian mencoba mencari titik terang pemahaman itu di dalam ayat yang kita baca tadi dalam Keluaran 13, mulai ayat yang ke-17 sampai 22, Saudara, ada beberapa hal yang kemudian kita dapat temukan terkait dengan pertanyaan tadi. Bagaimana sebenarnya cara Allah menuntun kehidupan umatnya? Yang pertama, Saudara, ketika Allah menuntun kehidupan orang-orang percaya, ketika Allah menuntun kehidupan umatnya, maka Allah di dalam proses tuntunannya itu lebih memperhatikan sejauh mana tingkat kedewasaan umatnya itu ada. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, ketika Allah menuntun umatnya, ketika Allah menuntun anak-anaknya, Allah sangat memperhatikan sejauh mana kedewasaan umat Allah itu sendiri. Ketika dia mau memimpin, menuntun umatnya, ketika ia ingin menyatakan kehendaknya atas kehidupan anak-anaknya di dalam proses tuntunan tadi, kehendak Allah itu tidak dimunculkan, tidak dihadirkan sebagai sebuah wujud dari keinginan Allah untuk memuaskan dirinya sendiri. Allah tidak berbuat demikian. Kalau dia berkehendak dalam proses tuntunannya, maka kehendaknya itu bukan hanya sekedar didasarkan kepada apa yang membuat dia puas, apa yang membuat dia nyaman, apa yang membuat dia bisa merasa
puas dengan apa yang ia lakukan kepada kita, umatnya. Tidak. Allah tidak menuntun kita dengan berorientasi pada kepuasan dirinya. Tetapi Allah menuntun kita berdasarkan kepada sejauh mana tingkat kedewasaan kehidupan umatnya. Jadi dengan kata lain, saudara, ketika kita memahami kehendak Allah, ketika kita memahami rencana Allah, maka kehendak Allah itu sangat ditentukan oleh bagaimana keberadaan kita. Ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa ada sebuah pilihan alternatif yang Allah berikan kepada bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir tadi, dengan membawa mereka untuk mengambil sebuah jalan yang berputar. Jalan yang berputar. Ayat 17, sebagaimana yang kita baca tadi, mengatakan bahwa setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Saudara, menarik mengapa kemudian ayat ini dimunculkan. Mengapa kemudian penulis mencoba menunjukkan sebenarnya ada alternatif lain kok untuk sampai ke tanah Kanaan. Ada jalan yang paling dekat kok. Ada jalan yang lebih mudah kok. Tetapi dengan jelas penulis menunjukkan pilihan alternatif yang lain dengan membandingkan jalan yang paling dekat tadi. Ayat ini tentu tidak tiba-tiba muncul, saudara. Dan ayat ini bukan sekedar muncul seperti sambil lalu saja, sehingga kemudian tidak perlu kita beri perhatian. Justru munculnya ayat 17 ini membuat kita sebagai pembaca itu bertanya, mengapa penulis kitab Keluaran ini justru membandingkan proses perjalanan Israel dengan sebuah jalan yang lebih mudah. Namun jalan itu tidak dipilih oleh Allah. Disinilah kita melihat bahwa bangsa Israel sebagai bangsa yang baru keluar dari tanah Mesir tidak memiliki sebuah pengalaman di dalam menjalani proses kehidupan dalam berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Ayat yang ke-17 itu mengungkapkan demikian firman Allah. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah di dalam menuntun umatnya, Allah di dalam memimpin umatnya, sangat concern, sangat memperhatikan yang namanya kesiapan umat Tuhan. Israel bagi Allah dilihat sebagai kelompok bangsa yang belum siap melewati jalan yang lebih pendek. Harus berperang dengan Filistin. Jangan-jangan mereka menyesal. Disinilah poin pertama kita di dalam memahami sebenarnya bagaimana sih cara Allah menuntun umatnya. Allah menuntun umatnya sangat memperhatikan kedewasaan, kesiapan, kemampuan hidup umatnya. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kalau Allah memimpin kehidupan umatnya, lalu Allah bisa atau Allah dengan seenaknya saja mau melakukan sesuatu sekehendak dirinya. Ayat ini bisa memberikan kepada kita penjelasan tentang seperti apa sih cara Allah menuntun umatnya. Dia Allah, Dia punya kekuasaan mutlak, namun Dia tidak menuntun umatnya dengan berdasarkan apa yang dapat membuat dirinya merasa puas. Di dalam kehendak Allah, saudara, terkandung dua hal penting.
rasio, dan cinta. Kata kehendak Allah mengandung pemahaman tentang kemampuan rasionalitas Allah yang luar biasa di dalam membangun sebuah grand design hidup manusia. Di dalam membangun sebuah rencana hidup manusia yang luar biasa. Namun kehendak Allah itu tidak hanya berisi tentang rasio saja. Kehendak Allah itu tidak hanya berisi tentang kemampuan Allah yang luar biasa, yang hebat untuk membangun sebuah grand design kehidupan manusia. Tetapi di dalam kata kehendak Allah itu juga berisi apa yang kita sebut dengan cinta. Allah tidak semata-mata membuat sebuah grand design hidup manusia tanpa cinta. Allah tidak sekedar merencanakan hidup manusia tanpa cinta. Di balik semua yang Allah lakukan, di situ terkandung cinta Allah. Sehingga kemudian kita dapat menemukan di dalam bagian ini, mengapa Allah tidak menuntun Israel langsung menuju Kanaan melewati Filistin. Tetapi harus mengambil sebuah jalan berputar melalui padang gurun, melalui laut Teberau, dan pada akhirnya nanti sampai ke tanah Kanaan. Proses pilihan Allah, proses tuntunan Allah sangat ditentukan oleh bagaimana Tuhan melihat kesiapan, kedewasaan hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam poin pertama ini, firman Allah memandu kita untuk melihat bahwa sebenarnya Allah adalah pribadi yang sangat-sangat peduli dengan kondisi kemanusiaan kita. Dia Allah, Dia memiliki kehendak yang absolut dalam diri kita. Tetapi keabsolutan Allah, kemampuan Allah yang luar biasa tidak membuat Allah untuk mengerjakan segala sesuatu, membangun sebuah desain-desain kehidupan kita tanpa memikirkan seperti apa kehidupan kita. Allah tahu sejauh mana kita mampu menjalani seluruh proses yang Ia rencanakan. Allah mengerti. Allah tidak akan membiarkan kehidupan kita menjalani sebuah proses yang Ia tahu kita tidak mampu untuk melewatinya. Inilah yang kemudian kita temukan di dalam bacaan ini. Jadi, bagaimanakah cara Allah menuntun kita? Yang pertama, kita diajak untuk memahami sebuah prinsip dari Allah, bahwa Allah akan menuntun kita dengan memperhatikan tingkat kesiapan, tingkat kedewasaan hidup kita. Kalau kita belum mampu, Allah tidak akan pernah membiarkan kita melewatinya. Allah akan mengambil sebuah jalan lain yang menolong kita pada akhirnya mampu melewati seluruh proses perjalanan ini. Dia bukan pribadi yang hanya memuaskan apa yang baik menurut dirinya, apa yang bagus menurut dirinya. Tetapi cara Allah menuntun kita, cara Allah membimbing kita, sangat-sangat Dia arahkan kepada kemahatauannya di dalam melihat kemampuan, kesiapan, kedewasaan kita. Yang kedua, saudara, bagaimana sih sebenarnya cara Allah menuntun kehidupan kita? Hal kedua, melalui pembacaan dari Keluaran 13 ini, kita mendapatkan pesan Tuhan yang kedua, bahwa Tuhan Allah tidak selalu akan memberi jalan pintas demi suatu tujuan yang lebih besar. Allah tidak selalu memberi jalan pintas demi suatu tujuan yang lebih besar. Ayat yang ke-18 tadi kita baca bahwa Allah menuntun bangsa itu berputar
melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Mengapa Allah tidak selalu memberikan jalan pintas kepada kita? Mengapa Tuhan tidak selalu memberi jalan yang pendek, jalan yang mudah kepada kita? Ayat ini menunjukkan bahwa pilihan-pilihan Allah yang kadang-kadang tidak mengizinkan kita melewati sebuah jalan pintas, jalan yang lebih mudah, adalah sebuah pilihan yang didasarkan kepada satu tujuan di mana Allah ingin memberikan kepada kita hal yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara manusia berpikir, cara kita berpikir, kadang-kadang kita ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat, dengan singkat, untuk apa yang menurut kita baik. Ya. Apa yang menurut kita bagus. Karena kita berpikir semakin singkat, semakin cepat, maka mungkin ongkos, biaya, atau hal yang kita korbankan mungkin tidak terlalu banyak. Kita tidak membuang waktu, kita tidak membuang kesempatan, kita tidak membuang banyak biaya, kita tidak membuang banyak tenaga. Itu pikiran kita. Dan ya itu baik-baik saja. Itu sebuah prinsip yang sangat umum terjadi di dalam diri kita. Apalagi kita yang ada di zaman komputerisasi, di zaman yang serba cepat, di mana semua lebih mudah, teknologi membantu kita untuk mempermudah segala sesuatu. Hal-hal seperti itu saya kira hal yang sangat biasa dan diharapkan oleh semua orang. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang cepat, sesuatu yang singkat, sesuatu yang mudah, itu tidak selalu di dalamnya mengandung sesuatu hal yang jauh lebih besar, jauh lebih berharga di pemandangan Allah. Memang tentu kemudian kita muncul pertanyaan, kalau memang bisa lebih mudah, kenapa sih Tuhan kadang-kadang saya harus dibuat berputar? Kalau memang bisa lebih pendek jalannya, mengapa sih jalan harus lebih panjang? Kalau saya bisa mendapatkan sesuatu dengan lebih cepat, mengapa sih harus lama? Mungkin pertanyaan seperti itu muncul dalam diri kita, saudara, ketika kita memikirkan proses perjalanan hidup kita berTuhan. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul, bahkan kita mungkin sering kemudian membangun sebuah argumentasi menurut kita bahwa bukankah Allah itu Allah yang luar biasa? Bukankah Allah sanggup melakukan banyak mujizat? Bukankah sesuatu itu tidak ada yang mustahil bagi Allah? Kadang-kadang kita membangun permohonan untuk Tuhan mengerjakan segala sesuatu cepat bagi kita dengan gagasan-gagasan dan ide-ide seperti tadi, bahwa Allah sanggup melakukan segala mujizat, Allah sanggup melakukan segala perkara, dan Allah bisa melakukannya, dan kalau gitu cepat dong Tuhan, tolong saya. Pertanyaan yang sama pun kita bisa ajukan di sini. Kenapa Tuhan tidak membawa langsung bangsa Israel langsung ke tanah Kanaan? Bukankah itu jalan yang lebih pendek? Kalau terjadi sesuatu, kan Allah sanggup melakukan. Kan Allah sanggup membela Israel. Kan Allah sanggup menjaga Israel. Jalannya pendek, dipimpin oleh Allah yang Maha Kuasa. Bukankah semuanya menjadi lebih mudah? Itu pikiran kita. Itu prinsip kita. Tetapi sekali lagi, saudara, untuk memahami proses tuntunan Allah, kadang-kadang apa yang Allah pikirkan terhadap kehidupan umatnya tidak selalu sesuai dan tidak selalu cocok dengan cara berpikir kita. Lalu apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh Tuhan? Dengan membawa kehidupan Israel mengambil jalan berputar, dengan tidak mengizinkan Israel mengambil jalan singkat, dengan tidak membackup Israel dengan kuasanya yang ajaib, sehingga Israel dapat mengambil jalan pendek, mengalahkan Filistin sampai ke Kanaan.
Ini rahasia yang kedua. Tujuan terbesar dari karya Allah. Tujuan terbesar dari karya Allah bukan tertuju kepada hal-hal apa saja yang kita capai. Ya. Tujuan terbesar dari karya Allah bukan tertuju kepada hal-hal apa saja yang kita capai. Ya. Hal-hal apa yang kita segera dapatkan. Bukan, saudara. Tujuan terbesar dari proses tuntunan Allah bukan cuma itu. Tetapi Allah punya juga tujuan yang lain, yaitu bagaimana kita semakin bertumbuh, semakin dewasa sesuai dengan maksud tujuan Allah di dalam proses tuntunan yang Ia kerjakan bagi kita. Allah tidak hanya berorientasi agar Israel cepat sampai di tanah Kanaan. Tidak. Dan itu bukan tujuan utama Allah satu-satunya. Kalau memang itu tujuannya, Allah bisa lakukan. Ambil jalan pendek, Allah pimpin Israel, Allah jaga Israel, Allah kalahkan Filistin, selesai. Di situ tujuannya adalah bagaimana Israel sampai dengan cepat di tanah Kanaan. Tetapi dengan narasi Alkitab yang seperti ini, kita kemudian dapat melihat sebuah cara pandang yang lain. Tidak selalu Allah melakukan mujizatnya. Tidak selalu Allah mengerjakan sesuatu dengan kuasanya. Karena ada satu proses yang jauh lebih besar di dalam cara Ia menuntun. Apa itu? Menghadirkan pertumbuhan dan kedewasaan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya, termasuk Israel. Allah mengizinkan umatnya untuk tidak selalu melewati jalan pintas demi suatu tujuan. Melatih dan mengembangkan kapasitas agar umatnya menjadi umat yang kuat, umat yang matang, dan menjadi kebanggaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesadaran inilah kita kemudian melihat mengapa sih sebenarnya kadang-kadang Allah membawa kehidupan anaknya mengambil jalan berputar. Mengapa sebuah proses perjalanan iman itu tidak Allah izinkan melewati jalan yang cepat? Mengapa Allah mengizinkan umatnya itu melewati jalan berputar? Karena Allah punya satu tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar pada tujuan sampai tadi. Apa itu? Melatih. Untuk mengembangkan kapasitas umatnya. Israel dilatih. Ketika dia mengambil jalan berputar, ketika Israel mengambil jalan yang panjang, di dalam proses perjalanan panjang itu Allah melatih. Allah membimbing. Allah menuntun. Allah membawa umatnya untuk mengembangkan kapasitasnya. Israel dikembangkan kapasitasnya. Israel dibangun soliditasnya. Israel dibangun kekuatannya. Israel dibangun kematangannya agar dia menjadi umat kebanggaan Allah. Ketika dia ada di tanah Kanaan, dia menjadi bangsa yang siap untuk menjaga tanah perjanjian itu. Israel sudah diberi kematangan di dalam pertumbuhan karakter, emosi, bagaimana menghadapi tantangan hidup. Mereka dalam proses perjalanan di padang gurun mengalahkan sekian puluh bangsa. Mereka dilatih berperang. Saudara bayangkan kalau mereka dari Mesir kemudian langsung sampai Kanaan. Mereka akan menjadi bangsa yang memang sampai di Kanaan tetapi tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tidak bisa berperang, tidak mampu membangun kedewasaan, sehingga sebagaimana kehidupan orang yang tidak dewasa itu mudah patah, mudah hancur. Tidak kuat, tidak siap, tidak mampu melewati tantangan-tantangan kehidupan. Nah, ketika kita berpikir dan mencoba melihat karya Allah di dalam perspektif ini, maka kita akan melihat dan kita akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan.
Kadang-kadang Ia tidak mengizinkan kita melewati jalan pendek. Bukan karena Ia tidak sayang. Bukan karena Ia tidak peduli. Bukan karena Ia tidak mau kita menjadi umat yang cepat sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Tetapi justru karena Allah peduli dengan kita. Allah sayang dengan kita. Allah ingin kita tidak hanya sampai pada tujuan, tapi kita juga matang, kita juga kuat, kita juga dewasa. Sehingga pada saatnya berkat itu datang pada kita, kita siap menjaga, kita siap memelihara, kita siap bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sebagai orang tua yang ingin agar anak-anak kita dewasa, agar anak-anak kita juga memiliki karakter yang kuat, tentu kita akan melatih anak-anak kita dengan cara di mana kadang-kadang mereka tidak selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan. Bukan karena kita tidak sayang, bukan karena kita tidak peduli. Tetapi di balik rasa sayang dan kepedulian itu, ada sebuah keinginan agar mereka menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang siap, pribadi yang mampu, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang kuat. Sehingga kelak ketika mereka dewasa, mereka sudah siap dengan kematangan, dengan cara berpikir, dengan sikap, dengan prinsip yang sudah terlatih, yang sudah kuat. Tidak memiliki mental seperti anak-anak yang hanya tahunya menangis, tetapi siap, kuat, mampu. Memiliki kejernihan berpikir di tengah-tengah persoalan. Memiliki kemampuan bersikap, memiliki kematangan di dalam emosi ketika menghadapi segala sesuatu. Tentu itu semua tidak didapat dengan cara instan, bukan? Itu didapat melalui sebuah proses latihan. Di balik cara Allah yang membawa kehidupan umatnya, membawa kehidupan kita kadang-kadang melewati jalan berputar. Jangan terlalu cepat menuduh Allah seakan-akan Allah menjadi Allah yang tidak peduli. Bukan. Justru karena kepedulian Allah, justru karena Dia ingin menjadikan kita orang-orang yang dapat dibanggakan, Dia mengizinkan kita melewati semua proses padang gurun itu, agar kita menjadi orang yang kuat, agar kita menjadi orang yang tangguh, agar kita menjadi orang yang matang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada poin yang kedua ini, firman Allah mengajar kita untuk memahami bahwa setiap tantangan dan kesulitan yang diizinkan Tuhan adalah proses yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan diri kita. Hal ini perlu kita pahami agar kita bisa memaknai setiap pergumulan kita, setiap perjuangan kita, setiap tantangan hidup kita bukan sekedar sebuah cerita tanpa makna. Kesulitan, tantangan, pergumulan yang kita hadapi ini bukan sekedar sebuah cerita tanpa makna, tapi cerita kehidupan dari cinta Allah yang selalu menginginkan kita, anak-anaknya, menjadi pribadi yang tumbuh dewasa. Cerita padang gurun, cerita pergumulan, cerita perjuangan, itu bukan sebuah cerita tanpa makna. Itu cerita cinta Allah. Cerita cinta Allah kepada kita untuk membawa kita menjadi anak-anaknya yang dewasa. Di dalam proses padang gurun, disitulah umat menemukan bahwa satu-satunya pribadi yang layak dicintai hanya Allah. Di dalam padang gurun, kita mengerti apa artinya susah. Kita mengerti apa artinya tantangan. Tetapi di dalam padang gurun juga, kita mengerti apa artinya pertolongan, apa artinya tuntunan, apa artinya pimpinan yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, saudara. Nah, yang ketiga, saudara. Apa yang kita temukan dari proses tuntunan Allah di dalam kehidupan umatnya? Yang ketiga,
Ayat yang kita baca ini, khususnya di dalam ayat yang ke-21, kita menemukan sebuah pesan Allah. Pesan yang ketiga, bahwa Allah adalah pribadi yang setia, yang mau berjalan terus bersama-sama dengan kita. Ayat 21 dikatakan demikian, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 ini menegaskan bahwa Allah adalah pribadi yang setia. Allah adalah pribadi yang setia. Allah yang kita sembah, saudara, bukanlah Allah yang membangun figur seperti seorang bos yang tidak mau peduli kehidupan umatnya. Allah yang kita sembah di dalam Mazmur dikatakan seperti gembala bagi umatnya. Ketika kita masuk ke padang gurun, Dia ada di sana. Ketika kita melewati malam yang gelap, Dia ada di sana. Ketika kita melewati siang yang panas, terik matahari, Dia ada di sana. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kalau Dia memimpin kita, Dia meminta kita masuk ke padang gurun, Dia ada di sana. Ketika Dia mengajak kita, ketika Dia meminta kita masuk dalam lembah bayang-bayang maut, Dia ada di sana. Allah adalah pribadi yang setia. Ketika Dia mau menuntun kehidupan anak-anaknya, Dia ada di sana. Ketika Dia mau mengajar kita, Dia ada di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mengerti arti tuntunan Allah, maka engkau harus tahu bahwa dimanapun engkau berada, di situ Allah berada. Dia ada seperti tiang awan, Dia ada seperti tiang api, dengan tidak beralih, tetap Dia ada di situ. Jangan pernah merasa sendiri ketika kita ada di tengah-tengah situasi padang gurun. Ketika kita ada di tengah-tengah situasi kesulitan, jangan pernah merasa sendiri. Di dalam situasi seperti hari-hari ini, engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Sebagaimana Israel yang dipimpin oleh Allah melewati padang gurun, baik siang maupun malam, Allah hadir di situ. Allah ada di tengah umat-umatnya. Dia tidak jauh dari umat-umatnya. Dia ada di situ. Dia turut merasakan. Dia turut hadir. Dia melihat. Dia merasakan. Dia memahami. Dia mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam pergumulan hidup anak-anaknya. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa ditinggalkan. Situasi padang gurun bukanlah sebuah bukti bahwa Allah meninggalkan engkau. Tidak. Justru situasi padang gurun, situasi di mana kadang-kadang kita merasa payah, kita merasa sulit, kita merasa sukar, adalah situasi di mana Allah berada. Dia ada seperti tiang awan. Dia ada seperti tiang api. Dia memimpin kehidupan kita. Sebelum kita masuk kepada pengalaman itu, Dia sudah ada di sana. Sebelum kita masuk padang gurun, Dia sudah ada di sana. Dia di depan. Dia membimbing. Dia menuntun kehidupan kita. Dia turut merasakan seperti apa yang kita rasakan. Itulah sebabnya, saudara, surat Ibrani katakan bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup menolong kita. Bukan karena Dia saja sanggup menolong, tapi karena Dia juga pernah turut merasakan, sudah pernah merasakan apa yang kita rasakan. Itu sebabnya Dia dapat menolong kita yang ada di dalam pencobaan.
Surat Ibrani pasal 2 ayat yang ke-8. Dia bisa memimpin kita, dia bisa menolong kita karena dia turut merasakan. Dia sudah turut merasakan apa yang sebenarnya menjadi pergumulan kita. Pada poin yang ketiga ini, saudara, firman Allah menolong kita untuk memperkuat diri kita. Bahwa sebenarnya Allah tidak pernah jauh dari kita. Allah selalu ada bersama dengan kita. Allah selalu ada untuk mendidik kehidupan kita. Dimanapun ia berada. Kalau ia izinkan hidup kita masuk ke padang gurun, dia ada di sana. Dia bersama-sama dengan kita. Dia ada di dekat kita. Dia ada untuk memimpin hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari apa yang sudah kita bahas ini, maka kita dapat melihat beberapa kesimpulan. Yang pertama bahwa Allah membawa umatnya masuk ke padang gurun untuk mengajar mereka tentang hidup yang sesungguhnya. Apa artinya hidup itu? Itu dapat diketahui ketika umat Allah diizinkan masuk ke padang gurun. Itulah artinya hidup. Mengerti apa artinya susah. Mengerti apa artinya tantangan. Mengerti apa artinya sedih. Namun sebaliknya juga mengerti apa artinya ditolong. Apa artinya mendapatkan kebaikan. Mengerti apa artinya bersyukur. Itulah hidup. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita melewati situasi hidup yang dinamis, kadang di atas, kadang di bawah, untuk membuat kita mengerti apa artinya hidup. Apa artinya hidup. Dan Allah ingin membuat kita menjadi orang yang siap, orang yang dewasa, orang yang mengerti tentang artinya hidup itu. Ada waktunya Allah menolong kita dengan cara yang luar biasa, dengan mujizatnya. Tapi ada waktunya Allah memproses hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Yang kedua, saudara, tantangan dan perjuangan yang kita hadapi adalah sebuah jembatan emas yang membawa kita mencapai kemuliaan. Tantangan, perjuangan itu tidak selalu harus dipahami sebagai sesuatu yang menghancurkan. Tetapi itu pun dapat kita pahami sebagai jalan, sebagai jembatan untuk kita mencapai kemuliaan. Ingatlah bagaimana proses ujian, bagaimana proses tes yang dialami oleh mereka yang sekolah. Itu tidak harus selalu dipahami sebagai sebuah hal yang menghancurkan. Tetapi di balik tes itu ada sebuah kesempatan untuk menjalani sebuah proses yang lebih tinggi, mencapai sebuah kemuliaan, mencapai sebuah hal-hal yang jauh lebih luar biasa dari apa yang kita belum miliki sebelumnya. Dan yang ketiga, saudara, kehidupan kita yang kita jalani, yang kadang-kadang seperti sebuah pengalaman padang gurun, di mana di dalamnya ada bahaya, ada tantangan, ada persoalan, adalah sebuah kenyataan yang membuat kita sadar bahwa sebenarnya di balik hal-hal yang mengerikan itu, kita dapat melihat bagaimana pemeliharaan Allah itu nyata atas kehidupan kita. Hari-hari ini kita mengalami, kita berhadapan dengan banyak tantangan. Mungkin di dalamnya ada potensi-potensi yang dapat menghancurkan. Ada potensi-potensi di mana kita dapat kehilangan arah. Tetapi justru di dalam padang gurun itulah kita pun dapat melihat kebaikan Allah. Padang gurun tidak hanya terdiri dari fakta-fakta yang mengerikan, tapi di dalam padang gurun juga ada fakta-fakta di mana pemeliharaan dan kasih setia Allah dinyatakan atas kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa kiranya kita dimampukan untuk dapat mengerti kehendak Allah di dalam proses tuntunan yang Ia kerjakan dalam diri kita.
Ia tidak pernah menuntun kita tanpa memperhatikan sejauh mana tingkat kedewasaan kita. Ia akan selalu menuntun kita untuk membawa kita kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Walaupun itu harus kita jalani dengan cara di mana Allah tidak memberikan kepada kita jalan pintas. Dan yang ketiga, Allah mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah pribadi yang setia. Tetap kuat, tetap semangat, tetap optimis. Padang gurun memang tidak selalu menyenangkan. Tapi di dalam padang gurun, kita dapat melihat juga keajaiban-keajaiban kasih setia Allah dan pertumbuhan kualitas pendewasaan yang Allah kerjakan dalam diri kita. Tuhan kiranya menolong dan memampukan saudara hari-hari ini untuk tetap percaya pada tuntunan Allah bahwa Dia selalu mengasihi hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah belajar dari firman-Mu, firman yang memampukan, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan kami. Biarlah kami terus mengerti proses tuntunan Allah dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi yang tidak cepat untuk marah, tidak cepat untuk menghakimi situasi kami hari ini sebagai bentuk kelalaian Allah atas hidup kami. Ajar kami untuk terus mengerti pimpinan-Mu dalam hidupan kami. Ajar kami untuk mengerti tuntunan-Mu dalam hidup kami. Beri kami kekuatan, beri kami kesabaran, beri kami kemampuan, beri kami optimisme untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Diberkatilah firman-Mu, diberkatilah seluruh jemaat-Mu, diberkatilah kami semua. Berkatilah juga bangsa kami, berkatilah seluruh proses kehidupan bangsa ini, sehingga kami dapat dimampukan melewati pergumulan, melewati tantangan ini bersama dengan Tuhan. Turunlah berkat-Mu atas kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya.